Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bekerja di luar negeri tentu menjadi impian banyak orang. Iming-iming gaji yang besar, image juga semakin wah mungkin di lingkungan, dan banyak hal. Tentu banyak cara juga bisa dilakukan untuk terus mengasah kemampuan diri dan juga memiliki tekad serta berusaha dan juga berdoa agar bisa semuanya terwujud. Tetapi bukan itu saja, selain iming-iming gaji dan juga image yang bagus, ternyata banyak juga tantangan-tantangan yang harus dilalui. Saat ini saya akan bersama sahabat saya yang saat ini sedang bekerja di Shanghai, China. Kita akan ngobrol bagaimana peluang bekerja di sana, tantangan dan juga cerita-ceritanya. Dia adalah Mas Ade. Langsung ngobrol dengan dia sesaat lagi pemirsa melalui aplikasi Zoom. Bersama saya Putri Rahmadani, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam dari negeri tirai bambu. Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Seperti yang apa saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya. Dia adalah Mas Adeandi Lim. Dari namanya ini kayak ke Chinese gitu ya, tapi ternyata dia adalah orang Indonesia asli Makassar. Kita langsung ngobrol melalui aplikasi Zoom. Halo Mas Ade, apa kabar? Halo Mbak Putri, iya baik-baik aja nih sekarang lagi di Shanghai. Iya, ini terakhir kita ketemu kayaknya tahun lalu ya, kayak akhir tahun banget gitu kan. Iya, kayaknya sih Desember tahun lalu ya, sebelum COVID-19 itu, ketika Mbak Putrinya masih di Shanghai. Kita sempat ngobrol dan juga sempat makan bersama. Mungkin ada banyak cerita yang akhirnya kita tidak sempat menyambung karena belum bersempat ketemu lagi ya kan Mas Ade. Gimana Mas Ade kabarnya di Shanghai dan juga kabar Mas Ade bekerja di Shanghai saat ini? Iya, kalau saat ini di Shanghai udah bisa bilang udah normal kembali sih Mbak Putri. Jadi kan sebelumnya kalau di Shanghai ini kita lebih duluan ya kena COVID-nya itu yang pas deket-deket pas Chinese New Year itu sekitar bulan Februari. Terus sekitar 2 bulanan kita kayak working from home, tapi setelah mulai dari awal April itu udah bisa dibilang back to normal. Jadi semuanya udah kembali masuk ke office, dan sekarang udah bisa dibilang udah hampir 100% udah normal kembali sih kehidupan di sini. Oke. Iya. Jadi memang sempat harus beradaptasi dengan keadaan atau working from home ya. Terus juga dibatasi segala kegiatan gitu. Itu cuma 2 bulanan ya Mas Ade? Iya, pokoknya totalnya itu sekitar 2 bulanan. Jadi pada saat itu shock juga sih, soalnya kita kan kalau di China ini kan termasuk negara yang pertama kalinya ya mendapatkan COVID-19 ini. Soalnya ini merupakan asalnya COVID-19 kan dari sini ya, dari Wuhan. Jadi pada saat itu sempat shock juga, panik juga. Tapi ternyata kami jadi yang paling pertama yang buat yang bisa overcome COVID-19 ini. Betul. Kalau Mas Ade rasakan ya sebelum kita membahas topik kita lebih lanjut, yang Mas Ade rasakan apa sih yang membuat mereka lebih siap dan juga cepat gitu ya dealing with COVID-19? Seperti kita ketahui mungkin mereka memang punya pengalaman sebelumnya dengan SARS atau MERS pada saat itu ya. Jadi mereka lebih cepat gitu menurut saya. Cepat, bukan hanya cepat tetapi juga tepat gitu. Jadi terbukti dari beberapa kota di China seperti salah satunya Shanghai bisa dibilang sekarang sudah kembali normal. Bekerja, sekolah semua sudah kembali seperti sedia kala. Betul. Mungkin karena sistem pemerintahannya yang berbeda kali ya dengan Indonesia. Kalau di sini kita tahu sendiri bahwa mereka di sini kan sistemnya komunis, di mana government-nya itu memegang peranan yang sangat kuat sekali. Jadi semuanya itu satu suara ketika government-nya memberikan perintah nih. Maka semua rakyatnya itu harus mengikuti perintah dari government-nya. Mereka kan nggak seperti di Indonesia, kita mungkin memiliki freedom to speech. Mungkin ketika pemerintah memberikan
anjuran untuk menggunakan masker, beberapa masyarakat masih bisa mengungkapkan opininya gitu. Kalau mereka nggak setuju dengan anjuran dari pemerintah, tapi beda dengan masyarakat di China ini ketika pemerintah memberikan perintah kalau untuk menggunakan masker, maka seluruh masyarakat ke lapisan ke bawah itu mesti mengikutin, nggak boleh nggak gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan, jadi sehingga lebih mudah untuk kayak memberikan sebuah perintah ke masyarakat, dan masyarakatnya di sini lebih patuh kepada pemerintahnya. Karena mungkin berbeda dari sistem pemerintahannya. Benar. Jadi memang mungkin jika dirasakan itu ya Mas yang kerasa beda. Masyarakatnya juga ikut patuh semua, jadi semua berjalan dan memang kita tahu sendiri memang pemerintahnya juga memiliki kesiapan yang mungkin bisa dibilang lebih gitu ya. Tahu harus bertindak seperti apa begitu kalau boleh dibilang. Dan banyak hal lainnya. Kembali lagi ke betul. Kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi saja kan. Nah, Mas Ade ini kan sebagai pekerja profesional gitu di Shanghai. Sejak kapan sih, Mas? Kalau profesionalnya ini semenjak tahun lalu sih. Kebetulan Desember 2019 saya mendapatkan pekerjaan di sini. Kebetulan sebelumnya saya udah menyelesaikan master saya di China. Kebetulan di kota Xiamen. Iya, setelah menyelesaikan master, terus saya coba-cobalah itu meng-apply pekerjaan, tatonya dapat di Shanghai. Dan mulai dari Desember 2019 mulai bekerja di salah satu perusahaan di Shanghai ini. Oke. Gimana rasanya menjadi pekerja di perusahaan asing? Meskipun ya sudah cukup familiar dengan bagaimana masyarakat Tiongkok begitu ya, bagaimana beradaptasi dengan mereka. Tapi tentu ada hal yang berbeda ketika menjadi mahasiswa, kemudian sekarang harus menjadi pekerja. Oh iya, lumayan berbeda sih. Kalau di dalam pekerjaan, kebetulan di sini kita tahu bahwa masyarakat Tiongkok itu sangat terkenal dengan hardworking-nya. Jadi mereka kalau di dalam hal bekerja, mereka benar-benar kayak memberikan totalitasnya 100%. Mereka nggak segan-segan buat overtime. Bahkan mereka bisa kerja dari pagi, masuk jam 9 sampai jam 9 malam. Mereka bisa kerja kayak 6 hari seminggu. Mereka benar-benar sangat hardworking banget, dan mereka benar-benar sangat mereka dedikasi kepada pekerjaannya ya. Jadi kita sebagai foreigner pun kita mesti pintar-pintarnya gimana bisa compete dengan orang lokal di dalam hal etos kerja gitu. Oke. Jadi beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ya Mas Ade. Iya, beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, dengan pressure-nya juga lumayan tinggi sih di China ini, karena kita tahu bahwa mereka standar mereka cukup lumayan tinggi di dalam hal pekerjaan. Kalau Mas Ade lihat secara general, apa sih bedanya ketika bekerja di Indonesia dengan di Tiongkok gitu? Ketika tahu mungkin tadi ya etos kerjanya, dedikasi kepada pekerjaan, mungkin ada beberapa yang membedakan di mana mereka rela berlarut-larut untuk bekerja, rela 6 hari dalam seminggu untuk full bekerja, mereka dedikasikan untuk pekerjaannya. Ya itu sih paling culture-nya sih yang berbeda. Kalau di Indonesia mungkin pada saat kita bekerja, biasa karyawan itu masih memilih kayak maksudnya masuk kerja ya benar-benar tango ya. Ketika udah jam pulang, benar-benar pulang gitu. Kalau di China ini benar-benar teman-teman kayak mereka yang orang lokalnya, mereka benar-benar dedikasinya sangat penuh banget terhadap pekerjaan. Jadi kalau belum selesai nih target buat hari itu, mereka belum pulang, mereka benar-benar mau menyelesaikan dulu pekerjaannya, baru pulang. Paling itu sih yang membedakan. Kalau kita di Indonesia kan yang penting pas jam pulang kerja, ya udah langsung pada cabut. Pulang dulu ya, itu jadi PR atau ditunda besok. Nanti masih ngobrol lagi sama Mas Ade. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rebuknya Wong Magelang, masih tema Salam dari Negeri Tirai Bambu. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Bapak pemirsa, Anda bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelangtv atau jangan lupa subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Dan bagi Anda juga yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, bisa mendownload aplikasi GPM Stream karena akan memudahkan Anda menyaksikan tayangan kami menggunakan handphone kesayangan Anda. Kembali lagi ke Mas Ade nih. Asik banget ya kayaknya, banyak pengalaman gitu ya tentu saja. Yang seneng-seneng sih banyak aku rasa. Selain ketemu teman baru, ketemu teman baru dan juga belajar budaya baru gitu. Banyak hal baru lah yang ditemukan. Tetapi pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya Mas ya. Selain tadi tantangan atau pressure yang cukup tinggi dan juga adaptasi dengan lingkungan, apa aja sih Mas mungkin tantangannya sebagai pekerja profesional di negeri tirai bambu di Shanghai khususnya? Kalau tantangannya buat foreigner itu mungkin masalah bahasa ya. Mungkin kadang-kadang ada language barrier gitu. Kebetulan karena rekan kerja kami, kebetulan mereka kebanyakan orang lokal, sedangkan kami yang foreigner kan memang ada di dalam pekerjaan, kebetulan pekerjaan saya ini kebetulan bahasa yang digunakan bahasa Inggris, tapi tetap aja buat sesama rekan kerja, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mesti menggunakan bahasa Mandarin ya. Jadi paling seperti itu sih, kadang-kadang ada language barrier gitu di dalam menjelaskan sesuatu atau ketika kita pengen meminta sesuatu, kadang-kadang ada sedikit misunderstanding. Betul karena language barrier tadi. Selain language barrier, ada nggak sih Mas karakteristik dalam berkomunikasi atau yang beda gitu? Kita paham ya, bukan kita ya, mungkin saya dan Mas Ade, mungkin pemirsa juga perlu paham bahwa memang ada beberapa perbedaan dalam berkomunikasi atau bergaul dengan teman-teman yang berada di sana gitu. Gimana sih Mas, ada cerita nggak? Kalau selama ini masalah yang cukup berarti enggak sih, soalnya mereka cukup friendly juga, apalagi kalau mereka tahu kita foreigner, mereka sangat friendly banget gitu loh, mereka sangat open sekali terhadap keberadaan kita. Jadi kalau mengenai masalah-masalah yang cukup pelik gitu, enggak sih, soalnya mereka sangat membantu sekali. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada kesulitan-kesulitan, mereka pasti sangat menawarkan bantuan. Wah, keren banget. Jadi memang jangan khawatir ya. Kadang kan orang tuh merasa kalau berada di lingkungan baru, di tempat baru itu khawatir tidak diterima dengan baik gitu. Ya kan? Kayaknya tergantung, ya kita mesti pintar-pintarnya juga sih gitu. Pintar-pintarnya membawa diri kan. Karena sedang di negara orang ya. Kita mesti lebih belajar untuk gimana menghargai kebiasaan mereka, belajar untuk gimana menjalin hubungan baik terhadap semua orang, terhadap semua yang ada di kantor terutama. Banyak isu-isu yang nggak baik gitu, Mas Ade. Kadang di pemberitaan juga terkait bagaimana perlakuan perusahaan asing ataupun mungkin bagaimana perlakuan ketika orang Indonesia bekerja di luar negeri. Mungkin itu tidak terjadi di profesional. Saya tidak tahu. Bagaimana menurut pendapat Mas Ade? So far sih nggak ada sih masalah tindakan-tindakan yang kurang baik gitu. Diskriminatif misalnya. Asing kalau di China ya, yang saya tahu, karena kan ketika kita mulai bekerja pun kita ada kontrak dan itu semuanya dengan jelas tertera mengenai hak dan kewajiban kami sebagai pekerja. Jadi kalau sampai saat ini saya belum menemukan ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan fair atau tidak sepantasnya atau yang merugikan sih, malah karena semuanya itu tertuang dengan jelas di dalam kontrak kerja kami yang kami sepakati bersama mengenai semua hak dan kewajibannya. Jadi sama sekali nggak, sampai saat ini sih saya belum menemukan ada kendala yang cukup berarti. Oke. Apa sih yang membuat Mas Ade mungkin tertantang untuk tetap bekerja di negeri orang gitu daripada memilih bekerja di negeri sendiri? Kalau pertama sih, kalau dari saya pribadi, saya pengen mencari pengalaman ya. Maksudnya karena kebetulan diberikan kesempatan untuk ada perusahaan yang mau bersedia untuk menerima saya untuk bekerja di sini, itu kan sebuah satu pengalaman yang langka, yang nggak semua orang mungkin bisa dapatkan. Dan saya pengen mencoba belajar gitu loh, gimana rasanya bekerja di negeri orang, belajar etos kerja mereka. Dan yang seperti kita tahu juga, kalau China saat ini posisinya itu kan semakin
kuat ya di dunia gitu, maksudnya udah menjadi salah satu negara yang super power juga, sekalipun yang posisinya sekalipun masih berada di bawah US mungkin, tapi ya banyak kesempatan-kesempatan ke depannya itu, banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka. Kalau kita bekerja di sini, kita bisa belajar mengenai etos kerja mereka, dan banyak lah gitu, maksudnya apalagi dari segi teknologi, mereka kayaknya sudah sangat terdepan sekali. Jadi pengen mendapatkan pengalaman, pengen belajar banyak, dan pengen membangun networking juga. Benar, itu yang penting ya, networking, karena itu menjadi peluang besar untuk kedepannya. Lalu kedepannya ini Mas Ade rencananya masih tetap setia kah, pengen tetap berkarir di sana, atau ingin kembali membangun Indonesia? Pastinya ada keinginan ya untuk balik ke tanah air, tapi mungkin untuk setahun sampai 2 tahun ke depan mungkin masih stay di sini dulu kalau masih diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di sini, pengen menimba ilmu, menimba pengalaman, memperluas networking dulu sih yang sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kembali ke tanah air itu istilahnya udah siap lah, udah siap akan pengalaman, udah siap akan sudah tahu gitu maksudnya mau berbuat apa next-nya yang bisa ketika kembali ke tanah air. Sudah berapa lama sih Mas Ade nggak pulang ke Makassar? Kalau terakhir itu bulan Desember, pas datang ke Shanghai ini kan. Oh, jadi sebelum ke Shanghai itu sempat pulang dulu ya? Iya, jadi udah sekitar berapa bulan ya? Udah sekitar 8 bulanan, hampir 9 bulan ya. Terus belum tahu ini mau balik kapan ya? 9 sampai ke 10 bulan lah. Ya, hampir 10 bulan. Belum tahu ya mau balik kapan? Pengen sih balik, cuma sampai saat ini kan belum ada flight yang terbuka ya antara China dan Indonesia. Apa yang paling dikangenin tentang Indonesia? 10 bulan Ya ini, semuanya aku nggak tahu. kali ya. Ini Pertama cukup lama tuh. keluarga sih. Soalnya udah lama juga nggak ketemu sama keluarga, dan dengan kondisi yang seperti sekarang ini pun kita masih belum tahu kan kapan nih bisa ketemu lagi. Itu sih yang Selain keluarga ada makanan nggak? kecemasan gitu. Apa? Ada satu kayak kecemasan gitu. Soalnya belum tahu nih kapan bisa ketemu lagi sama keluarga. Soalnya sampai saat ini kan dengan kondisi COVID-19 seperti saat ini kita kan belum tahu ya. Soalnya belum ada flight, dan kalaupun mungkin bisa pulang ke Indonesia, tapi nanti mau balik China-nya itu udah Malah sulit lagi ya, karena ada keterbatasan di imigrasi segala macam, itu complicated banget, sama dengan saya di sini. Anyways, nanti kita ngobrol lagi ya, Mas Ade. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, kami akan kembali sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rebuknya Wong Magelang. Masih bersama Mas Ade yang merantau di negeri tirai bambu. Mas Ade tadi sempat ngobrol bagaimana kekangenan dan juga kecemasan, kekhawatiran terhadap keluarga. Mungkin keluarga juga mengkhawatirkan Mas Ade, begitu kan? Ada nggak sih yang mungkin mau disampaikan? Aku tahu setiap hari mesti komunikasi, tapi kalau jika dekat, apa yang mau dilakukan atau apa yang mau disampaikan kepada keluarga? Kalau deket ya pengen, pasti kadang-kadang kalau komunikasi hanya sekedar lewat video call gitu, kadang-kadang ada hal-hal yang tak tersampaikan ya. Kadang-kadang kontak langsung itu ada sesuatu yang nggak bisa tergantikan dengan kontak langsung. Betul, gitu sih. betul. Mungkin pelukan ya. Pengen ketemu langsung lah. Amin, amin, Beda amin. lah, gitu, Semoga ketika- segera ya, semoga segera. Beda lah pasti feel-nya ya, ketika kita bertemu langsung dengan komunikasi lewat video call seperti ini. Betul, betul, Kadang-kadang betul. ada yang kurang bisa tersampaikan. Iya, iya, iya. Dan juga keterbatasan ya. Namanya teknologi tetap itu membatasi. Selain keluarga yang dikangeni, ada nggak makanan-makanan atau hal-hal yang dirindukan tentang Indonesia?
Oh ya, Meskipun tentunya di makanan Shanghai kan Indonesia mahal ya, banget apalagi ya di makanan Makassar itu Indonesia. kan banyak makanan-makanan khas Makassar kayak coto Makassar, ada yang Oke. namanya sop sodala, sop Heeh. kondo, itu sangat kangen banget sih dengan makanan-makanan khas Makassar yang nggak bisa didapatkan di sini, di Shanghai. Di Shanghai ada makanan Indonesia tapi itu terbatas banget menunya ya kan Mas Ade, dan itu mahal banget. Iya, itu buat makanan khas Makassar agak emang nggak ada kayaknya di Shanghai. Makanan Jawa ya, kayak Benar. Jawa dan benar. makanan khas Makassar agak. Wah, itu peluang bisnis loh Mas Ade. Oh iya betul juga ya. Mungkin bisa dipertimbangkan tuh untuk kedepannya. Iya, benar. Bisa kerja sama juga nanti dengan restoran atau kuliner atau mungkin dari KJRI Shanghai. Mas Ade, mungkin ada nggak sih kayak tips-tips bagi teman-teman yang ada di Indonesia yang juga ingin berkarir seperti Mas Ade di sana? Pintar-pintarnya aja kalau memang ada niatan buat nyari kerjaan di China, bisa coba ikutin. Kemudian di WeChat itu ada beberapa WeChat official account kayak yang buat mencari pekerjaan gitu loh. Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan di China itu yang memang membutuhkan tenaga Indonesia karena mereka mempunyai klien Indonesia, jadi dia membutuhkan pegawai yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bisa menjalin hubungan Baik kerjasama dengan dengan orang Indonesia pelanggan-pelanggan ya. Indonesia. Jadi bisa dicari tuh link-linknya di WeChat Jadi official mungkin group pertama mengenai download aplikasi WeChat dulu yang belum banyak punya kayak WeChat ya. untuk mencari pekerjaan, dan kadang ada yang memang khusus untuk mereka mencari untuk orang Indonesia. Mereka membutuhkan orang Indonesia. Jadi pertama memang harus download aplikasi WeChat dulu kali ya yang belum mendownload. Iya, Iya karena kan? kebetulan WeChat itu salah satu platform yang paling utama ya kalau di China ini, di Tiongkok ini. Jadi mungkin jika tertarik ingin bekerja di luar negeri khususnya di Tiongkok atau di China, pertama mungkin harus memahami dan mengenali betul aplikasi WeChat itu ya, dan bisa mencari banyak kerjaan di sana. Selain itu persiapan apa lagi Mas? Selain mencari peluang adanya kerja di sana, apalagi yang harus dipersiapkan? Tentunya kalau yang bagusnya itu kalau bisa ada basic Chinese language-nya ya. Ketika kita punya basic Chinese language, itu pastinya untuk mendapat competitive advantage kita tuh lebih tinggi gitu loh. Jadi maksudnya kita punya, ketika kita melamar pekerjaan pun, ketika dia melihat bahwa kita bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, dan bisa Chinese basic language, itu pasti kita chance buat dapat pekerjaannya itu lebih tinggi dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Jadi yang selain aplikasi mencari, kemudian adalah bahasa juga penting. Kalau yang lain apa persiapan? Mental mungkin ya? Dan itu tentunya mesti punya skill khusus gitu yang bisa istilahnya bisa dijual. Entah itu di skill di bagian IT, di bagian desain. Kalau Mas Ade sekarang skill di international trading. Kalau Mas Ade sekarang lebih khususnya bekerja di bidang apa Mas Ade? Kalau sekarang saya khususnya bekerja di bidang IT, kebetulan di bidang software, dan kebetulan software ini sedang dikembangkan di Indonesia. Jadi banyak kliennya dari Indonesia, dan kebetulan saya melayani bagian technical support-nya. Jadi saya melayani technical support dalam bahasa Indonesia. Ya, tadi enak banget ya rasanya, banyak pengalaman baru, dan juga tadi Mas Ade sempat berbagi bagaimana tips-tips ya biar teman-teman mungkin yang merasa ingin bergabung bekerja di luar negeri khususnya di Tiongkok gitu. Selain itu tentu dengan iming-iming gaji yang besar ini menjadi salah satu faktor utama nih Mas bagi semua orang ketika pengen bekerja di luar itu gajinya gede gitu. Gimana dengan Mas Ade? Pasti gede juga kan? Kalau dibilang gede sih nggak juga ya. Kayaknya malah bisa dengan gaji yang sama, kayaknya bisa dapat deh kalau di Jakarta seperti itu. Tapi kalau saya sih lebih prefer ke pengalamannya aja sih. Kalau dari segi gaji, kayaknya dengan nominal yang sama saya juga bisa dapat di Indonesia. Oke. Tapi yang membedakan pengalaman tadi ya, pengalaman bekerja di luar. Iya, pengalamannya. Oke. Mas Ade selain tadi berbagi tips persiapan bagaimana orang juga mempersiapkan diri harus bekerja di sana gitu.
Ada lagi nggak sih yang perlu diperhatikan menjadi orang pekerja atau tinggal di sana? Apa yang perlu diperhatikan? Kadang kan khawatir ada culture shock gitu nggak sih? Ketika ketika datang pengennya makan sambal yang pedas-pedas, pengennya nyari ini, ya kan? Kayak apa sih yang mungkin perlu diperhatikan selain etos kerja, selain tadi tips-tips untuk mendapatkan peluang pekerjaan, apa persiapan secara mental yang perlu dipersiapkan menurut Mas Ade? Pastinya persiapan secara mentalnya itu nggak boleh punya mental kupok. Soalnya kan kehidupan di China ini sangat kompetitif sekali ya. Karena masyarakat mereka dengan jumlahnya yang miliaran penduduknya, jadi pastinya kompetitif sekali di dalam dunia kerja, di dalam kantor pun itu pasti mereka sangat kompetitif sekali gitu. Jadi benar-benar mesti memiliki mental yang kuat, nggak boleh gampang nyerah menghadapi politik-politik di dalam kantor, drama-drama di dalam kantor pun mesti kuat aja sih gitu. Mesti punya mental yang kuat aja pokoknya. Soalnya sangat kompetitif sekali. Mereka sangat hardworking, sangat kompetitif. Persaingannya sangat kuat banget gitu. Benar-benar kita mesti yang kuat yang bertahan lah istilahnya. Oke, yang kuat yang bertahan. Ada pesan terakhir Mas Ade buat teman-teman, khususnya teman-teman yang menyaksikan tayangan kita hari ini, bagaimana agar menjadi orang yang kompetitif dan juga bisa beradaptasi dengan pekerjaan yang di luar gitu. Bekerja bukan di negara kita sendiri. Buat bekerja, kalau seandainya mau bekerja di luar negeri, ya itu pokoknya mesti memiliki mental yang kuat, mesti memiliki satu nilai tambah, kira-kira mesti menggali potensi dalam diri sendiri gitu, kira-kira apa nih yang bisa saya istilahnya saya bisa jual nih ke perusahaan di luar negeri gitu. Mesti memiliki satu skill khusus mungkin yang nggak dimiliki oleh pekerja pada umumnya, seperti itu sih. Mesti menggali potensi, mesti ada satu skill khusus yang menjadi competitive advantage istilahnya. Sehingga ketika melamar pekerjaan kita memiliki satu nilai plus dibanding yang lain, dibanding kandidat yang lain. Benar banget. Terima kasih banyak Mas Ade sudah ngobrol bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Putri juga atas kesempatannya. Sayanya merasa sangat diapresiasi sekali, bangga banget bisa diberikan kesempatan untuk diwawancarai sama Mbak Putri. Kami senang banget juga. Semoga sukses Mas Ade dengan segala pekerjaannya. Semoga kita juga segera ketemu di Shanghai. Betul. Amin. Semoga Mbak Putri bisa segera kembali ke Shanghai ya. Amin. Salam juga untuk teman-teman di Shanghai ya. Iya. Iya. Salam buat semua yang di Indonesia, semoga COVID ini cepat berlalu. Amin. Terima kasih banyak Mas Ade. Itu tadi obrolan menarik bersama Mas Ade yang saat ini sebagai pekerja profesional yang berada di Shanghai. Pemirsa, seperti apa yang disampaikan Mas Ade, banyak cara menuju pekerjaan ideal yang mungkin kamu inginkan. Tentu ini semua tergantung bagaimana cara Anda menanggapinya. Semua jawaban ada di tangan Anda. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.